Republik Indonesia, kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh Saudara Anies Baswedan di DKI. Sudah kita beri susu dan nanti akan kita beri makan pagi di SD di mana banyak orang yang kurang beruntung. Menurut studinya Gubernur DKI, 1 dari 3 anak di ibu kota Republik ini tidak makan pagi, Pak. Mereka ke sekolah tidak makan pagi karena kurang mampu. Ini cara salah satu pemerataan. Waktu sudah habis. Saya punya banyak lagi yang itu. Cukup. Baik, pendukung mohon tenang. Baik, tenang. Sekali lagi kami peringatkan untuk tenang. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 01 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu untuk pemerataan. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki yang namanya dana desa. Kita telah transfer sampai 2019 ini 257 triliun dana ke desa-desa, ke 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote. Ini untuk pemerataan. Dan dana desa ini dikerjakan, selalu saya sampaikan bahwa beli bahannya harus dari desa itu, beli materialnya harus dari desa itu, pekerjanya yang mengerjakan jalan, yang mengerjakan jembatan, yang mengerjakan embung, yang mengerjakan irigasi, semuanya dari desa itu. Sehingga pemerataan perputaran uang 257 triliun itu betul-betul berada di desa itu. Dan yang ketiga, kita juga telah melakukan yang PKH, di mana yang memang rakyat yang belum mampu kita injeksi agar mereka bisa memiliki, anak-anaknya memiliki gizi yang baik, mereka bisa sekolah. Dan juga pembagian kartu Indonesia Sehat, sehingga kalau mereka sakit, mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya rumah sakit, serta kartu Indonesia Pintar, sehingga anak-anak mereka bisa sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan nanti akan kita teruskan dengan KIP kuliah. Subsidi pupuk, subsidi bunga kur, ini dalam rangka juga pemerataan yang ingin kita kerjakan. Waktunya habis, Pak Jokowi. Selanjutnya, paslon nomor urut 02 bisa kembali menanggapi. Pengalaman saya di DKI, salah satu yang paling sulit menurunkan angka kemiskinan yang kita sebut sebagai keraknya kemiskinan adalah bagaimana kita memiliki data yang bisa terverifikasi dan tervalidasi. Basis data terpadu yang terus dimutakhirkan haruslah menjadi acuan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa dengan program Big Data Nasional, dengan EKTP kita akan mampu untuk hadirkan single identification number, by name, by address. Nama dan alamat di mana kemiskinan itu ada bisa kita ketahui. Kita bisa bidik dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat. Alhamdulillah, waktu kami bertugas di DKI, kemiskinan bisa kita turunkan, dan salah satu juga yang kita berhasil lakukan adalah tingkat pengangguran yang turun sejumlah 20.000. Kuncinya bagi kami adalah harga pangan. Begitu harga pangan bisa diturunkan, dan walaupun petani juga pasti akan sejahtera, yang akan terjadi adalah tingkat kemiskinan juga akan turun. Berikutnya, lapangan kerja. Prabowo Sandi berkomitmen 15 juta lapangan kerja baru akan diciptakan melalui revitalisasi sektor pangan, sektor energi. Kita ingin juga manufaktur kita kembangkan. Kita melihat banyak sekali sektor-sektor perumahan juga bisa menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan baru.
Gerakan OKOC mentargetkan 2 juta pengusaha baru yang akan membuka lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda. Anak muda kita banyak yang nganggur. Kita ingin 61% daripada total pengangguran kita, anak-anak muda ini mendapatkan link and match melalui rumah siap kerja. Kami kaget bahwa Instagram rumah siap kerja baru saja di launching mendapatkan begitu banyak sambutan antusias dari anak-anak muda yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu bisa tercapai pemerataan yang kita harapkan. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Sandi.